Halo kerabat, sampai pada tanggal 20 November 2024 ini pukul 7 WIB ya, tidak menyangka bahwa yang berkenan bergabung sudah sampai 501 jumlahnya dan sepertinya terus bertambah dari postingan pada tanggal 13 November 2024 yang pada saat itu masih sekitar 320-an. Nah, sejak dimulai ruang daring ini, di Temu Kompasiana, kerabat antropolog pangan, waktu itu belum ada logonya lagi. Terima kasih banyak untuk antusiasnya karena telah menjadi bagian dari para pemikir antropologis pangan inklusif yang berbudaya. Yang awalnya kami juga tidak yakin ya bisa melihat sebanyak ini yang bergabung. Proyeksi kami sih palingan 30 orang, itu udah maksimal banget. Soalnya antropologi itu kan nggak menarik kalau dilihat dari satu sisi yaitu jurusan kuliah doang. Dan para antropolog di Indonesia itu mentok cuma dikenal sebagai dosen antropologi, guru mata pelajaran antropologi, dan penulis. Itu pun dosen lagi, dosen antropologi lagi yang rajin nulis. Atau peneliti yang sisi antropologinya justru tidak terekspos karena tuntutan pekerjaan yang tidak ada hal-hal antropologisnya. Namun selalu menyumbangkan pikiran antropologisnya dalam penelitian. Dan paling umum terkenal itu adalah alumni jurusan antropologi saja, walau pekerjaannya sebagai jurnalis, fotografer, pebisnis, dan lain-lain. Berbeda dengan negara maju, antropolog itu disebut he atau she is anthropologist, dengan spesifikasi keahliannya walau latar belakang pendidikannya campur-campur, tapi tetap bisa disebut secara profesionalnya adalah antropolog. Mengapa Indonesia tidak selentur itu dalam siklus kehidupan antropologisnya? Namun melihat antusiasme ini, ternyata antropologi itu bukan milik entitas tertentu yang sulit diakses, apalagi harus ada tagihan tiket atau uang pendaftaran atau dibatasi nominal-nominal rupiah yang tidak terjangkau. Bahkan oleh level mahasiswa dan dosen pemula hanya untuk hadir di ruang akademis antropologi. Memang yang kami lihat, forum-forum antropologi dari level global saja mahalnya nggak ketulungan, seakan menyiratkan eksklusivitas. Di sisi lain, mau jadi antropolog kok kontradiktif dengan misinya, yaitu keberpihakan pada kelompok lemah. Memang secara historis, jurusan kuliah antropologi lebih banyak diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang kondisi ekonomi yang mapan dibanding dengan sosiologi yang lebih bisa menjangkau keluarga proletariat atau kaum buruh. Dan kami memandang antropologi kalau terus-terusan eksklusif, tidak ada kebersamaan gitu ya, atau tidak akan bisa bergaul dengan berbagai kalangan. Sedangkan permasalahan sosial selalu hadir dari berbagai elemen. Dari sinilah, semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang solid dan bisa dikenal secara multidimensional dengan kekuatan keberagaman latar belakang seseorang yang memang sifatnya seperti layaknya kerabat dengan hubungan kekerabatan dengan disatukannya kita semua makan dari tanah yang katanya agraris, maka kita punya kondisi alat pencernaan yang sama. Mengolah sistem pencernaan dari pangan dan makanan dari hasil kebijakan pangan, namun bentuk pengeluarannya yang berbeda, dibedakan dan dibuat beda. Sehingga hal inilah yang menjauhkan relasi antar manusia. Sejenak menelisik singkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pemikir. Pemikir itu apa? Jadi, pemikir adalah orang yang berpikir menggunakan akal budi yang memanfaatkan ingatan, pertimbangan, bahkan memutuskan sesuatu bisa dengan dimulai dari angan-angan bahkan sampai pada pengetahuan berbekal pengalaman. Sedangkan pemikir antropologis itu apa? Kata antropologis disematkan bagi setiap orang yang tertarik dan memiliki kemampuan mempelajari atau mengeksplorasi antropologi. Dalam hal ini, mendefinisikan keilmuan, informasi, pengetahuan, bahkan berita yang menghubungkan manusia dari segi biologis. Biologis itu adalah fisiknya, bahkan rangka tubuhnya. Kemudian budaya, budaya itu bisa dari latar belakang etnis, asal muasal sejarah manusia itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dari sisi sosial, sosial itu intinya berhubungan dengan sosial, responsif pada permasalahan sosial dan mampu bermasyarakat, serta sejarah. Sejarah ini lentur sekali dalam realita. Sejarah ini juga bisa dimulai dari catatan masa lampau, data sejarah, bahkan berita dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Namun seperti
seperti biasa, ada yang terdokumentasikan atau tidak. Nah, sedangkan inklusif sendiri itu artinya semua golongan, semua pihak, keterlibatan semua orang tanpa pengecualian, bahkan menuju pada kesetaraan. Bahkan orang terpinggirkan sekalipun tidak dibedakan dari atribut status sosial ekonominya. Jabat kerabat. Nah, ini temu satu ya. Jadi di temu Kompasiana itu setiap hari Rabu pasti ada artikel-artikel tentang antropologi pangan ya. Nah, Rabu bertemu satu jabat kerabat antropolog pangan. Itu judulnya yang dibuat ya. Ini perdana sih judul artikelnya. Jabat kerabat. Istilah jabat kerabat ini sudah lama tidak digunakan dalam kepopulerannya, karena istilah ini akan hadir pada hubungan erat antar kerabat yang menandakan penghormatan atas beberapa hal seperti interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Sekarang ditambah interaksi dunia maya dan selalu terhubung dengan internet di berbagai ruang maya. Saling jabat tangan untuk melepas kerinduan dengan bertanya kabar kerabat, diakhiri dengan saling berpelukan karena kuatnya hubungan kekeluargaan yang dibina. Rasa rindu ini dimiliki oleh setiap manusia, bahkan makhluk hidup. Maka akan banyak ekspresi sosial yang menjadi gelagat kerabat ketika bertemu secara fisik atau daring. Jabat kerabat pun sering diperlihatkan oleh saling rangkul dan menepuk-nepuk pundak sebagai pertanda manusia adalah makhluk sosial dan mengisyaratkan kekuatan kehidupan dimulai dari modal sosial dan kebersamaan. Itulah yang luput hari ini kerabat, adanya kecanggungan untuk jabat kerabat yang luntur karena begitu cepatnya perubahan sosial ini dan akhirnya kita semua canggung melakukan jabat kerabat yang orang-orang terdahulu dari setiap beragam etnis punya jabat kerabat masing-masing. Hari ini, silakan kerabat refleksikan pada kehidupan keseharian sebagai perubahan kecil untuk memulai kembali. Saling sapa, dari sapa jadi tanya, dari tanya bisa saja saling berkata-kata dan berakhir cinta sesama dan lambat laun kan menjadi budaya saling sapa dan saling jaga. Ini disebut dengan solidaritas interaksi sosial. Solidaritas interaksi sosial dalam perspektif antropologi sosial atau antropologi sosiologi itu disebut dengan apa ya penjelasannya? Dalam antropologi sosial, hal ini akan sangat kompleks jika dirunut asal muasalnya. Karena kerabat akan bolak-balik mempelajari dan mencari istilah ini dari perspektif sosiologi dan antropologi. Memang itulah antropologi sosial, padu padan multidisipliner. Jadi memang tidak ada batasan kungkungan atau belenggu, apalagi terdikte pada sesuatu yang saklek dalam disiplin ilmu. Disebut dengan antropologi sosial atau antropologi sosiologi dikarenakan terminologinya. Terminologi itu adalah definisi istilah, yaitu kajian ilmu atau studi yang berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan dari sekumpulan unit institusi sosial yang di dalamnya bersentuhan dengan struktur sosial, hubungan sosial, ya, kemudian ada banyak hal di situ. Kemudian struktur sosial itu relasi yang terorganisir dalam masyarakat yang rutin terhubung. Sedangkan hubungan sosial antar individu, baik yang terdekat sampai yang tidak kenal, dan juga adanya norma sosial. Norma sosial itu aturan yang memang tidak tertulis yang diyakini oleh masyarakat. Misalnya, selalu ucapkan salam atau ketuk pintu atau pencet bel jika mau bertamu ke rumah seseorang atau buat janji dulu dengan menelpon atau berkabar ya. Nah, nilai sosial sekarang. Nilai sosial itu adalah keyakinan yang diterima masyarakat. Misalnya, kejujuran. Memang hari ini menjadi perilaku elegan ya akhir-akhir ini. Nah, sedangkan antropologi sosial populer itu penyebutannya di negara Inggris dan negara persemakmurannya seperti Australia yang diawali dari tradisi akademis kolonial, di mana pada saat itu kalau kerabat pernah membaca biografi antropolog seperti Bronislaw Malinowski, latar belakang status ekonomi beliau itu kan menengah ke atas ya. Latar belakang pendidikannya itu eksakta, ngambil jurusan fisika.
matematika, dan dilanjutkan dengan sosial humaniora seperti filsafat dan barulah S3-nya itu mengambil antropologi dan meneliti antropologi dengan etnografi. Etnografi sendiri adalah suatu metode penelitian yang secara mendalam itu menjelaskan kehidupan objek penelitian secara kompleks. Sedangkan antropologi sosiologi itu tidak terkenal penyebutannya, namun negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan negara monarki, terlebih monarki konstitusional seperti Kanada, itu masih sering menyebutkan istilah antropologi sosiologi ya. Jadi ini karena idealisme akademis ya, negara tersebut gitu berada pada kedua disiplin ilmunya yang digabung enggak juga, dipisahkan juga tidak selalu harmonis. Jadinya antropologi sosiologi itu hanya turunan saja, karena menggabungkan perspektif antropologi dan sosiologi. Antropolog sosiolog yang paling terkenal dengan pendekatan ini adalah Emile Durkheim, ya. Emile Durkheim. Walaupun di kalangan akademis Durkheim ini kan lebih senang dipanggil sebagai sosiolog modern ya. Jadi pengucapannya itu harus pakai gaya bahasa Prancis gitu ya. Sedangkan tulisannya kan Emile Durkheim. Nah, seperti itu ya. Atau kerabat bisa mencari pelafalan aslinya ya, begitu untuk lebih tepatnya. Kerabat juga boleh mengoreksinya. Nah, walaupun di kalangan akademis ini lebih senang dipanggil sebagai sosiolog modern, tapi ketika membahas antropologi sosial atau antropologi sosiologi yang jadinya antropolog sosiolog itu, selentur itu suatu pengetahuan bisa dieksplorasi. Jadi untuk apa diributkan sebegitunya ya? Tokoh terdahulu saja sudah sedinamis itu dalam penyebutan antropologi lah, sosiologi lah, antropologi sosial atau antropolog sosiolog. Nggak jadi masalah. Kenapa sekarang itu malah banyak batasan-batasan yang ya terlalu ketat ya. Akhirnya dari ketat-ketat itu jadi eksklusif, eksklusif hilang aja. Saking tidak mau membuka diri. Padahal kan dalam antropologi ya kalau misalkan melihat perspektif itu kan harus holistik. Holistik itu nggak boleh terbatas atau nggak boleh eksklusif. Karena harus membahas berbagai hal dulu sebagai fondasinya baru mengerucut untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Kan gitu ya harusnya. Solidaritas interaksi sosial untuk jabat kerabat. Mengapa hal-hal seperti ini dibutuhkan di zaman sekarang? Sekarang itu zamannya zaman edan atau gimana? Itu sebutan untuk respon ketidakteraturan suatu kondisi negara antara pemerintah dengan rakyatnya. Untuk menerjemahkan zaman pada fase antropologi sendiri, misalkan sekarang ya, itu kan di tahun 2024 nih, Desember 2024, bentar lagi mau 2025. Itu tuh banyak disebut dengan sebutan apa? Sejarahnya bisa diambil dari zaman postmodernisme. Singkatnya diawali tahun 1960-an atau ada yang menyebutkan beberapa referensi itu di tahun 1970-an. Nah, kita di sini pakai yang 1970-an karena banyak karya-karya postmodernisme itu di tahun 1970-an, diakhiri tahun 2000-an. Intinya gerakan dari reaksi adanya modernisme. Modernis maksud saya modernisme itu adalah gerakan budaya yang selalu menekankan masyarakatnya harus selalu rasional, inovatif, dan selalu dituntut untuk selalu menuju kemajuan ya, tanpa peduli emosional masyarakat seperti dalam menghadapi inovasi misalnya, dalam perubahan pangan apalagi dengan sektornya pertanian, ya pasti akan banyak kebutuhan seperti fasilitas teknologi pertanian dan mesin-mesin sederhana hingga kompleks. Untuk apa? Untuk produktivitas pangan, serta hal-hal tradisional itu sering dianggap tidak maju. Postmodernisme sendiri memberikan kritik ya, itu kritiknya sangat segmentatif, mana kemajuan universal itu seperti apa. Nah kerabat, setelah diawalinya zaman postmodernisme inilah zaman sekarang atau 2024 ini disebut zaman era posmo ya atau postmodernisme. Bisa juga disebut dengan zaman kontemporer ya atau modern, zaman globalisasi artinya keterhubungan lebih dari satu elemen, bisa juga disebut zaman digital, berubahnya teknologi manual, kemudian zaman teknologi digital karena adanya
perkembangan informasi digital seperti ini ya. Jadi dari artikel bisa jadi audio visual atau audio, kemudian bisa jadi video ya untuk menyampaikan informasi juga ya. Itu kan langsung bisa diakses dari gawai atau gadget kerabat yang entah sumber aslinya itu kan bisa dari mana aja ya. Nah, ini sumbernya dari Temu Kompasiana, kerabat antropolog pangan. Artikelnya bisa dibaca. Nah, saya hanya melafalkan kembali dari narasi tulisan ya menjadi narasi audio seperti ini gitu agar bisa didengar. Nah, zaman sekarang juga bisa disebut dengan zaman multikultural. Artinya adanya keberagaman budaya yang saling bersatu, zaman plural atau keberagaman sosial baik beragama ya kepercayaan dan pandangan politik itu juga bisa bersatu di situ ya di zaman plural. Atau kalau ingin kompleks bisa disebut zaman antroposen. Bisa antroposin, bisa antroposen. Kalau bahasa Indonesia ya antroposen aja gitu bilangnya. Kalau antroposen atau antroposin, lebih enak mana nih? Antroposen aja ya. Itu maksudnya suatu kejadian dikarenakan ulah atau dampak adanya manusia yang bertingkah di muka bumi. Jika terjadi banyak kapitalisasi atau peningkatan nilai yang mungkin saja ada eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya yang berlebihan, maka zaman ini disebut dengan zaman kapitalosen. Kapitalosin. Tidak ya, tidak jadi kapitalosin, tapi jadi kapitalosen. Kapitalosen itu sering diibaratkan ekonomi kapital yang apa-apa duit lagi, pajak lagi, kayak tidak jadi, menderita bertambah, sumber daya dan kesempatan rebutan ya. Nah, begitulah singkatnya kapitalosen ya, kerabat. Kemudian zaman ini juga bisa didefinisikan tergantung gejolak reaksi budaya pada perubahan, dinamika sosial, bahkan perlawanan ketidakpuasan masyarakat akan kondisi yang terjadi, dan kerabat bisa mendefinisikannya sendiri sesuai dengan keadaan geografis dan ekologis kerabat ya, sedang terjadi zaman apa di tempat kerabat saat ini. Jawat kerabat ini adalah fondasi solidaritas interaksi sosial untuk menghadapi zaman sekarang ya atau zaman 2024 ini dan ke depan. Ya, berarti kan masih berlanjut ya kita ini apalagi menyoal tentang pangan di mana pangan ini masih jadi prioritas kebutuhan primer dan krusial di mana kalau melihat status kemerdekaan NKRI ini kan sudah mau masuk usia 80 tahun ya Indonesia itu setelah kemerdekaan. Namun mengapa aksesnya seperti barang mewah saja? Bahkan masih bermain dengan istilah hidangan kelas atas. Ya berarti konflik kelas sosial masih terlihat. Bahkan sekelompok orang tidak mau inklusif tuh, tetap ingin lebih unggul, lebih atas, lebih kaya, lebih kuasa. Lebih deh pokoknya ya. Lantas 80 tahun merdeka ini, apa yang dibenahi dari isi piring sehari-hari? Selayaknya negara yang sudah merdeka 30 tahun pangan itu kan harusnya berlimpah. Karena ada proses perkembangan produktivitas. Sangat aneh ya jika menyongsong 80 tahun NKRI merdeka, masih ada satu orang bahkan sekelompok orang bisa saja beberapa provinsi itu tidak menikmati keberagaman pangan yang ada di Indonesia. Hal ini perlu dipertanyakan lagi pada pemerintah daerah ya. Terlebih pemerintah daerah kerabat juga atau bisa dimulai dari keberadaan kelembagaan pangan terdekat, misalnya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terlebih kan membahas gastronomi. Jangan hanya dijadikan tontonan sewaktu saja gastronomi ini atau jadi hidangan acara ya. Jika kerabat berani mempertanyakan ini, maka kinerja pun terevaluasi oleh publik. Hal ini akan melunturkan keberadaan mafia pangan yang merugikan publik. Dampak langsungnya harga pangan kan melonjak. Seperti kajian studi dan penelitian antropolog sosiolog atau sosiolog modern, ya, Emile Durkheim. Jadi dibacanya seperti itu kalau mau dengan logat Prancis ya, kerabat. Jadi ada bukunya yang berjudul The Divisions of Labor in Society yang ditulis oleh Emile Durkheim.
Jadi, Durkheim itu menyebutkan bahwa solidaritas interaksi sosial akan menggabungkan hal-hal tradisional dari masyarakat dengan hal-hal modern, dari masyarakat juga yang sudah lebih dulu berproses dan berkembang untuk bisa relevan dengan berbagai zaman. Sehingga masyarakat inilah yang bisa bersatu, yang punya harapan bisa menghadapi kemajuan zaman. Karena mereka menghilangkan gengsi sosial. Pada kehidupannya, masyarakat seperti ini punya tujuan bersama. Solidaritas interaksi sosial juga akan membawa pada stabilitas masyarakat karena semuanya saling terhubung dan kolaborasi bukan dipisahkan oleh berbagai struktur sosial dan status sosial. Solidaritas interaksi sosial inilah akan membawa keberlangsungan kehidupan sosial dan berpengaruh kompleks. Bisa berdampak baik untuk saling gotong royong, bahkan bisa melawan kekuasaan yang menderitakan rakyat dalam sekejap. Contohnya adalah Revolusi Prancis. Sekilas Revolusi Prancis itu kan dipicu karena adanya ketidakadilan sosial pada masyarakat ya, atau pada rakyat. Banyaknya pajak-pajak yang harus ditanggung rakyat untuk memperkaya penguasa, krisis ekonomi, kemiskinan yang meningkat, dan ketidakpuasan atas monarki absolut atau kekuasaan raja mutlak. Revolusi Prancis itu datang dari ide atau gagasan rakyat yang solid untuk memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan. Cikal bakal liberté, égalité, fraternité. Itu kan semboyan revolusi Prancis ya, yang berarti kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Itulah sebagai nilai perjuangan dari solidaritas interaksi sosial masyarakat. Melihat keberagaman latar belakang yang tergabung pada temu kompasi anak kerabat antropolog pangan ini, rasanya pembahasan pangan itu tidak hanya makanan pokok saja yang selalu membosankan, dan itu harusnya dijadikan hal umum ya, yang tidak usah banyak permasalahan dari kategori harga pangan. Misalnya kan harga beras, minyak, daging, cabai, bawang merah, bawang putih, gula, garam, rempah-rempah, sayuran, buah-buahan. Rasanya kan jika terus-terusan terbelenggu pada harga pangan, bisa dipastikan minimnya kolaborasi partisipatif antara program pemerintah dan masyarakat. Dan mengapa tidak dimulai dari solidaritas interaksi sosial, bahwa keakraban sosial inilah yang nantinya akan membawa kesejahteraan. Dimulai dari perut yang kenyang atas anugerah berlimpahnya pangan yang bisa terakses oleh seluruh golongan karena kedekatan antara penguasa dengan rakyat atau masyarakat, bukannya saling bentrok, dan inilah yang disebut dengan transparansi bernegara. Kalau bertemu di kemudian hari, mari jabat kerabat, kita saudara sebangsa dan setanah air kan? Demikian, hatur nuhun. Sampai jumpa, ketemu lagi bersama saya Repa Kustivia.